Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan keraguan yang besar saat hendak memakan buah-buahan tertentu karena takut gula darah naik atau takut sakit mah kambuh? Seringkali kita mendengar nasihat dari tetangga, dari grup WhatsApp, atau bahkan dari mitos yang turun-temurun bahwa buah yang manis itu racun bagi lansia atau buah yang asam itu musuh bagi lambung tua. Akibatnya, banyak dari Bapak dan Ibu yang akhirnya memilih untuk menghindari buah sama sekali dan hanya makan nasi dengan lauk pauk seadanya, padahal tubuh Bapak dan Ibu sedang menjerit, membutuhkan vitamin dan mineral alami yang hanya bisa didapat dari buah. Ketakutan yang berlebihan terhadap buah ini sebenarnya adalah sebuah tragedi kesehatan yang dayam-dayam merugikan kita semua, karena kita justru membuang obat alami yang telah disediakan oleh Tuhan untuk menjaga organ tubuh kita tetap prima di usia senja. Tanpa buah, tubuh kita kehilangan pasukan antioksidan yang bertugas melawan radikal bebas, sehingga proses penuaan organ menjadi lebih cepat, kulit menjadi keriput, mata menjadi rabun, dan sendi menjadi kaku. Kita terjebak dalam lingkaran setan, ketakutan yang tidak berdasar, sementara penyakit degeneratif terus mengintai di balik pintu, menunggu saat tubuh kita lemah. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang dengan kondisi kurang gizi atau defisiensi vitamin yang parah. Mereka datang dengan keluhan badan lemas, mudah sakit, dan penyembuhan luka yang lambat. Padahal, di rumah mereka tersedia buah-buahan lezat yang mereka hindari karena takut. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk menyesatkan, melainkan untuk meluruskan kesalahpahaman yang fatal ini dan mengajak Bapak dan Ibu kembali bersahabat dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat umur dan kesempatan untuk terus belajar membuka wawasan demi kualitas hidup yang lebih baik di masa tua ini. Kehadiran Pumbar, kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat dan cerdas dalam memilih makanan masih menyala terang di dalam dada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar 7 jenis buah yang sering difitnah, padahal sangat berjasa bagi kesehatan organ dalam lansia, saya memohon dengan sangat hormat, agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di sekolah kesehatan ini. Gratis selamanya, namun ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan nyawa dan harta Bapak dan Ibu dari biaya pengobatan yang mahal akibat salah makan. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu mendapatkan panduan kesehatan terpercaya yang berbasis ilmu medis namun disampaikan dengan bahasa hati. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya siap makan buah sehat mulai hari ini, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini untuk hidup lebih sehat. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Halimah, seorang nenek berusia 65 tahun yang sangat disiplin menjaga makanannya. Ibu Halimah adalah penderita diabetes tipe 2 yang sangat takut gula darahnya naik, sehingga beliau memutuskan untuk berhenti makan buah-buahan manis sama sekali selama 2 tahun terakhir. Beliau hanya makan nasi merah, sayur bening, dan tahu tempe rebus setiap hari tanpa variasi. Karena beliau percaya bahwa semua buah itu mengandung gula jahat yang akan membunuhnya pelan-pelan. Suatu hari,
Ibu Halimah datang ke tempat praktik saya dengan keluhan badan yang sangat lemas, kulit yang kering bersisik, gusi yang sering berdarah saat sikat gigi, dan luka kecil di kakinya yang tidak kunjung kering selama berminggu-minggu. Wajah beliau terlihat pucat dan tidak bertenaga, seolah-olah cahaya kehidupannya telah redup karena ketakutan yang menghantui pikirannya setiap kali melihat makanan. Setelah saya periksa darahnya, ternyata beliau mengalami kekurangan vitamin C dan vitamin A yang sangat parah, serta sistem kekebalan tubuhnya menurun drastis, sehingga infeksi kecil pun sulit sembuh. Kisah Ibu Halimah ini adalah cerminan dari banyak lansia di Indonesia yang menjadi korban informasi yang salah kaprah tentang nutrisi, sehingga mereka menyiksa diri sendiri dengan diet yang terlalu ketat dan tidak seimbang. Beliau nyaris saja mengalami komplikasi infeksi yang lebih serius jika saja beliau tidak segera mengubah pola pikirnya dan mulai memasukkan kembali buah-buahan ke dalam menu hariannya. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa musuh sebenarnya bukanlah buah itu sendiri, melainkan ketidaktahuan kita tentang jenis buah apa yang aman dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar. Untuk memahami mengapa buah-buahan tertentu sangat penting bagi tubuh lansia, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan tubuh bapak dan ibu seperti sebuah rumah tua yang sudah berdiri puluhan tahun dan mulai lapuk dimakan usia serta cuaca. Dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, dan atapnya mungkin ada yang bocor, membutuhkan perawatan ekstra agar tetap kokoh berdiri melindungi penghuninya. Vitamin, mineral, dan antioksidan yang terkandung dalam buah-buahan ibarat semen, cat pelapis anti bokor, dan tukang yang rajin memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada rumah tersebut setiap hari. Jika bapak dan ibu tidak memberikan bahan bangunan perbaikan ini, maka kerusakan kecil di rumah tubuh bapak dan ibu akan semakin membesar. Retakan akan menjadi lubang, dan akhirnya rumah itu bisa roboh seketika. Buah bukan sekadar pemanis mulut, melainkan paket lengkap bahan bangunan yang disiapkan alam untuk merenovasi sel-sel tubuh bapak dan ibu yang rusak setiap detiknya. Lantas, buah apa saja yang seringkali salah kaprah dianggap berbahaya, padahal justru sangat bermanfaat bagi kesehatan organ dalam lansia? Buah pertama yang akan kita bahas adalah buah durian. Si raja buah yang seringkali dituduh sebagai penyebab darah tinggi dan kolesterol yang mematikan. Banyak lansia yang langsung lari ketakutan begitu mencium aroma durian, padahal durian mengandung kalium yang sangat tinggi, serat, vitamin C, dan vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan saraf. Faktanya, durian tidak mengandung kolesterol sama sekali, karena kolesterol hanya terdapat pada produk hewani, dan kandungan lemak tak jenuh tunggal dalam durian justru bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Bahaya durian sebenarnya terletak pada kandungan kalori dan gulanya yang tinggi jika bapak dan ibu memakannya satu buah utuh sendirian dalam sekali duduk. Namun, jika bapak dan ibu hanya memakan 1 atau 2 biji durian sebagai obat rindu, itu justru memberikan energi instan dan mood booster yang luar biasa tanpa membahayakan jantung, asalkan tidak memiliki diabetes yang tidak terkontrol. Buah kedua yang sering menjadi kambing hitam adalah buah nangka, yang dituduh sebagai biang kerok sakit mah dan angin duduk yang mematikan. Memang benar, nangka matang mengandung gas yang bisa memicu kembung pada sebagian orang yang sensitif. Namun nangka juga kaya akan magnesium yang sangat penting untuk penyerapan kalsium tulang dan menjaga fungsi saraf. Selain itu, nangka mengandung fitonutrien seperti lignan dan saponin yang memiliki sifat anti kanker dan anti penyuan dini yang kuat untuk melindungi sel-sel tubuh dari mutasi. Buah ketiga adalah buah alpukat yang sering dihindari oleh lansia yang gemuk karena takut tambah gemuk akibat kandungan lemaknya yang tinggi. Ini adalah salah kaprah yang sangat besar, karena lemak dalam alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal, atau lemak baik yang justru berfungsi membersihkan pembuluh darah dari plak kolesterol jahat. Alpukat juga sangat ramah lambung, karena teksturnya yang lembut dan tidak asam, serta mengandung lutein yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata lansia dari ancaman katarak. Buah keempat adalah buah nanas, yang sering dituduh sebagai penyebab keputihan pada wanita
dan sakit sendi atau asam urat pada pria. Padahal, nanas mengandung enzim bromelain yang sangat dahsyat khasiatnya sebagai anti radang alami untuk meredakan nyeri sendi dan pembengkakan pada penderita arthritis. Bromelain juga membantu memecah protein dalam makanan, sehingga kerja lambung dan usus menjadi lebih ringan. Mencegah masalah pencernaan seperti sembelit yang sering dialami lansia. Buah kelima adalah buah anggur, yang sering ditakuti penderita diabetes karena rasanya yang sangat manis, seperti permen gula. Namun, kulit anggur, terutama anggur merah dan ungu, mengandung resveratrol, sebuah antioksidan super yang terbukti mampu melindungi jantung dan pembuluh darah dari kerusakan serta mencegah pikun atau Alzheimer. Kuncinya adalah pada porsinya. 10 butir anggur sudah cukup untuk memberikan manfaat perlindungan tanpa membuat gula darah melonjak drastis tak terkendali. Buah keenam adalah buah pisang yang sering dihindari oleh penderita gagal ginjal karena kandungan kaliumnya yang tinggi bisa membahayakan jantung. Memang benar, bagi penderita gagal ginjal tahap lanjut harus membatasi pisang, namun bagi lansia, sehat, atau penderita hipertensi, pisang adalah obat penurun tensi alami yang paling enak dan murah. Kalium dalam pisang bekerja menyeimbangkan natrium garam di dalam tubuh, sehingga tekanan darah menjadi stabil, dan risiko stroke bisa ditekan seminimal mungkin. Buah ketujuh adalah buah jeruk atau jeruk nipis, yang seringkali menjadi musuh nomor 1 bagi penderita sakit mah karena rasa asamnya yang tajam. Padahal, jeruk nipis meskipun rasanya asam, ketika masuk ke dalam tubuh dan di metabolisme, ia memiliki efek alkalizing atau membasahkan darah yang sangat baik untuk kesehatan ginjal dan mencegah batu ginjal. Bagi penderita MA, triknya adalah jangan meminum air jeruk murni saat perut kosong, melainkan campurkan dengan air hangat dan madu setelah makan. Maka manfaat vitamin sinia akan didapat tanpa rasa perih. Setelah mengetahui fakta-fakta mengejutkan tersebut, Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengonsumsi buah-buahan ini dengan aman agar mendapatkan manfaatnya tanpa risiko. Kunci utamanya ada pada prinsip moderat atau tidak berlebihan, dan variasi atau berganti-ganti jenis buah setiap harinya. Jangan makan durian setiap hari, tapi juga jangan memusuhinya seumur hidup. Nikmatilah segala anugerah Tuhan dengan rasa syukur dan takaran yang pas sesuai kondisi tubuh masing-masing. Untuk buah-buahan yang manis, seperti durian, nangka, dan anggur, batasilah porsinya hanya sekadar tombo pengin atau obat kepingin, misalnya 2 biji durian, 3 potong nangka, atau 10 butir anggur. Makanlah buah tersebut setelah makan nasi, agar penyerapan gulanya diperlambat oleh serat dan protein dari makanan lain. Sedangkan untuk buah, seperti alpukat dan pisang, bisa dijadikan camilan sehat di antara waktu makan, untuk mencegah rasa lapar yang memicu ngemil gorengan. Bagi penderita diabetes, pilihlah buah yang indeks glikemiknya rendah, hingga sedang seperti apel, pir, jambu biji, atau alpukat, dan makanlah buah dalam bentuk utuh yang harus dikunyah, bukan di jus. Proses mengunyah akan merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan, serta memberikan sinyal kenyang ke otak lebih cepat. Jus buah seringkali membuang serat ampasnya yang berharga dan membuat gula darah naik lebih cepat karena bentuknya sudah cair dan mudah diserap. Bagi penderita sakit MA atau GERD, pilihlah buah yang teksturnya lembut dan tidak terlalu asam, seperti pepaya, melon, pisang, atau alpukat. Hindari buah yang terlalu asam atau bergas seperti nangka dan durian saat perut sedang kosong atau saat MA sedang kambuh. Selalu dengarkan respon tubuh Bapak dan Ibu sendiri, karena setiap orang memiliki tingkat toleransi yang berbeda-beda terhadap jenis makanan tertentu. Selain memilih jenis buah yang tepat, waktu makan buah juga memegang peranan penting dalam penyerapan nutrisinya oleh tubuh lansia. Sebaiknya makan buah potong sekitar 1 jam sebelum makan besar atau 2 jam setelah makan besar, agar tidak terjadi fermentasi berlebihan di dalam lambung yang bisa menyebabkan kembung. Makan buah sebelum makan juga membantu mengontrol nafsu makan, karena perut sudah terisi serat, sehingga porsi nasi bisa dikurangi secara alami tanpa rasa lapar yang menyiksa.
Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan takut mencoba makan buah lagi. Salah satunya adalah Ibu Halimah yang tadi saya ceritakan di awal video ini. Setelah saya berikan edukasi dan pendampingan, beliau mulai berani makan sepotong pepaya setiap pagi dan satu buah apel setiap sore sebagai camilan. Awalnya beliau cemas mengecek gula darahnya setiap jam, namun ternyata gula darahnya tetap stabil dan justru badannya terasa lebih segar bertenaga. Setelah 3 bulan rutin makan buah dengan porsi yang diatur, Ibu Halimah datang kembali dengan wajah yang berseri-seri. Kulitnya sudah tidak kering lagi, dan luka di kakinya sudah sembuh total tanpa bekas. Beliau berkata sambil tersenyum lebar, "Dokter, ternyata buah itu bukan musuh saya. Dia adalah sahabat yang selama ini saya rindukan. Tapi saya jauhi karena kebodohan saya sendiri." Pengalaman Ibu Halimah ini menjadi bukti nyata bahwa buah adalah bagian tak terpisahkan dari pola makan sehat lansia yang tidak boleh dihilangkan begitu saja. Selain menyehatkan organ dalam, rutin makan buah juga memberikan manfaat psikologis yang besar bagi kebahagiaan lansia. Rasa manis alami buah bisa merangsang produksi hormon serotonin di otak, yang membuat perasaan menjadi senang dan tenang. Mengurangi risiko depresi yang sering dialami lansia. Warna-warni buah yang cerah juga memanjakan mata dan meningkatkan selera makan yang seringkali menurun pada usia lanjut. Manfaat tambahan lainnya adalah melancarkan buang air besar dan mencegah wasir yang sangat menyiksa. Berkat kandungan serat dan air yang tinggi dalam buah-buahan, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengejan keras di kamar mandi yang bisa memicu naiknya tekanan darah atau serangan jantung mendadak. Cukup dengan rutin makan pepaya atau pisang. Urusan ke belakang akan menjadi lancar dan nyaman setiap pagi, seperti jam kerja yang teratur. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan agar Bapak dan Ibu tetap waspada dan bijak dalam mengonsumsi buah. Peringatan pertama, jika Bapak dan Ibu memiliki penyakit ginjal kronis yang sudah harus cuci darah, konsultasikan selalu dengan dokter gizi tentang jenis buah, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Karena batasan kaliumnya sangat ketat. Buah seperti pisang, alpukat, durian, dan nangka mungkin harus dibatasi sangat ketat atau dihindari sama sekali pada kondisi ini. Peringatan kedua, jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat pengencer darah warfarin, hindari makan buah yang mengandung vitamin K tinggi seperti kiwi atau alpukat dalam jumlah berlebihan secara tiba-tiba. Konsistensi jumlah asupan vitamin K sangat penting agar efek obat pengencer darah tetap stabil dan tidak terjadi pendarahan atau pembekuan darah yang berbahaya. Peringatan ketiga, cucilah buah dengan sangat bersih menggunakan air mengalir dan sabun khusus buah atau air garam untuk menghilangkan residu pestisida yang menempel di kulit buah, karena pestisida adalah racun bagi hati dan ginjal. Peringatan keempat, jangan pernah makan buah yang sudah busuk sebagian atau berjamur, meskipun bagian lainnya terlihat masih bagus, karena akar jamur sudah menyebar ke seluruh daging buah dan bisa meracuni hati. Sayang, uang Rp1.000-2.000 tidak sebanding dengan biaya rumah sakit jika Bapak dan Ibu keracunan makanan. Pilihlah buah yang segar, utuh, dan matang pohon jika memungkinkan untuk mendapatkan nutrisi terbaik. Dukungan dari keluarga juga sangat penting dalam membangun kebiasaan makan buah ini. Mintalah anak atau cucu untuk membelikan buah-buahan yang Bapak dan Ibu sukai saat mereka belanja. Jadikan momen makan buah bersama sebagai waktu kumpul keluarga yang hangat di ruang tengah, sambil bercerita tentang masa lalu atau menasehati cucu. Suasana hati yang gembira saat makan akan membantu penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal dan menyehatkan jiwa raga. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lagi takut pada buah karena mitos yang tidak berdasar, karena ketakutan itu justru yang akan membuat tubuh Bapak dan Ibu lemah dan rentan penyakit. Kenalilah tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Pilihlah buah yang sesuai, atur porsinya dengan bijak, dan nikmatilah setiap gigitan buah sebagai anugerah kesehatan dari Tuhan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus hidup dalam ketakutan dan kekurangan gizi, atau mulai berani mengambil langkah sehat
dengan memakan buah-buahan lezat. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan kesehatan, agar masa tua Bapak dan Ibu dipenuhi dengan energi, keceriaan, dan kebebasan dari penyakit yang membelenggu. Satu potong buah hari ini bisa menjadi investasi kesehatan yang tak ternilai harganya untuk esok hari. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban bagi teman yang sedang bingung memilih makanan. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat dan meluruskan mitos yang menyesatkan di masyarakat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya yang akan saya bagikan. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah, saya akan membahas tentang cara mengatasi sakit pinggang belakang yang sering dikira saraf kejepit, padahal masalah ginjal. Topik yang sangat penting untuk membedakan kedua penyakit tersebut. Pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya yang sangat berharga ini. Saya Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesehatan yang paripurna, hati yang bahagia, dan umur yang berkah. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, makanlah buahmu, syukuri nikmatnya, dan hiduplah dengan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.